Salam, perkenalkan nama saya Hansen Sulaiman Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24029. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang saya buat, di mana saya dibilang tiga studi kasus yang memiliki kesinambungan. Dengan studi kasus yang pertama, di mana di sini diberikan soal yang ada, kembangkan sebuah program yang akan menerima n plus 1 barisan masuk. Berikut adalah spesifikasi dari setiap masukan. Yang pertama, baris pertama adalah sebuah bilangan bulat positif yang merepresentasikan jumlah baris masukan berikutnya, atau N. Lalu, aturan yang kedua, N baris masukan berikutnya berupa bilangan bulat antara min 100 sampai 100. Selanjutnya, program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi. Yang pertama, sebaris keluaran menampilkan nilai terkecil dari N, baris nilai yang dimasukkan. Lalu aturan yang kedua, sebaris keluaran menampilkan nilai terbesar dari N, baris nilai yang dimasukkan. Contoh masukan nanti akan kita buat seperti ini. 88, min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, dan min 7. Lalu contoh luaran yang keluar akan seperti ini. Lalu kita berangkat ke kode yang saya buat. Kode yang pertama ini. Sorry. Kita akan ini kan. Lalu kita bisa ganti nanti. Oke. Ini dia kode yang saya buat. Seperti biasa, include studio, stdio, dan titik A. Integer main, integer n. Fungsi dari integer n ini digunakan untuk menyimpan jumlah bilangan yang akan dimasukkan. Lalu scanf modulo d dan n. Nah, ini untuk membaca jumlah bilangan yang akan dimasukkan. Lalu integer min sama dengan 100, max sama dengan minus 101. Ini merupakan batasan yang tadi yang kedua ini. Yang gitu. Nah, lalu kita berangkat ke baris selanjutnya. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Scanf modulo d, dan num. If num lebih kecil dari min, maka min sama dengan num. If num lebih besar dari max, maka max sama dengan num. Lalu kita berangkat ke fungsi printf-nya. Printf modulo n min. Printf modulo d n max. Lalu return 0. Ini untuk memanggil semuanya. Lalu kita akan menguji kode yang kita buat apakah sesuai dengan yang diinginkan. PCC, O, kita buat yang ini aja, lebih gampang. C, lalu kita panggil. Nah, kita akan membuat seperti yang ada di modul tadi. 88 min 3, 8, 8, 8, min 3, lalu 1677, 1677, lalu min 3, 10, min 3, 10, lalu 337, 33, min 7. Nah, hasilnya sesuai apa yang diharapkan, yaitu min 7 dan 77. Ini dia buktinya. Oke. Lalu kita berangkat ke studi case yang kedua. Ini kodenya nanti. Terus yang kedua yaitu, dengan melanjutkan pekerjaan yang ada pada tugas 1 ini, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata terendah dari 2 nilai yang dimasukkan berturut dengan 2 digit nilai presisi. Yang artinya itu nanti hasilnya seperti ini rata-ratanya. Sama luarannya, kita masuk ke kodenya, berangkat. Lalu kita ke kodenya. Seperti biasa, selalu menggunakan ini. Lalu integer main, integer n, kodenya yang bersama seperti yang ada tadi. Scanf modulo d, n membaca jumlah bilangan yang dimasukkan. Lalu ini batas-batasnya. Lalu ini five num, double min, average. Ini dia. Itu jumlahnya. Lalu for rata-ratanya. Lalu for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari n. I plus plus scanf. Lalu ini sama seperti tadi. Bedanya di sini. If is lebih besar dari 0. Double average 5 num plus num per 2,0. If average, min average sama dengan average.
Ref num sama dengan num. Lalu ini ke fungsi printnya, printf, min, max, min, average. Jadi dipanggil, sorry. Lalu kita buktikan. Ya, seperti ini. Lalu kita buktikan. Kita panggil dahulu TCC, min O. Lalu kita panggil C, sorry. TCC, min O, C. Nah, lalu kita panggil. Oke, terpanggil. Lalu kita masukkan tadi juga 88 min 3 16. 8 min 3 16. 77 min 3 10. 77 min 3 10. 33 min 7. 33 min 7. Nah, hasilnya sesuai apa yang diharapkan. Min 77 dan 2,50. Oke, nilai atas merupakan nilai rata dari elemen pertama dan kedua berurutan. Lalu kita berangkat ke studi case yang ketiga, di mana kita disuruh untuk melanjutkan pelajaran Anda pada tugas kedua. Yang di mana tugasnya yaitu tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari dua nilai yang dimasukkan berturut dengan 2 digit nilai presisi. Contohnya masukkan sama seperti tadi, keluarannya ini bedanya. Lalu kita masuk perangkat ke kodenya, sama seperti tadi, yang ini wajib. Lalu integer main, integer n itu digunakan untuk menyimpan jumlah bilangan yang dimasukkan. Lalu scan f, lalu berangkat ke sini, ke d, lalu ke n untuk membaca jumlah bilangan masukkan. Lalu ke integer min sama dengan 101, ini batas-batasnya min average. Ini max-nya min segini, number-nya segini, double min average 101, max-nya min 7. Average itu rata-ratanya. Lalu for integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari n, i plus plus scan f modulo d 6. If num sama seperti tadi, if num-nya juga yang max, lalu bedanya di sini, bawah ini juga sama seperti tadi, per 2,0, min average sama dengan average. If average sama dengan max average, pref num, lalu ini print f untuk memanggil min, max, min average, dan max average. Lalu kita berangkat ke contohnya. Kita panggil dulu ECC, min O. Dia terpanggil, lalu kita ini kan. Nah, masukkan keluarannya. 88 min 3 16, 88 min 3 11, lalu 77 min 3 10, 77 min 3 10, 33 min 7, 33 min 7. Nah, hasilnya sesuai apa yang diinginkan. Sesuai apa yang diharapkan, yang atas juga. Oke, ini di atas merupakan nilai rata dari elemen ketiga dan keempat berurutan. Dan kesimpulan kode yang saya buat ini, program ini mampu mencari nilai minimum dan maksimum dari sekumpulan angka. Program juga menghitung rata-rata terkecil dan terbesar dari dua angka. Teknik lalu yang ketiga kesimpulannya yaitu teknik perulangan dan kondisional digunakan untuk memproses data secara efisien. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan tutur kata, mohon dimaafkan. Saya Hans Tobing pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.